Salam sejahtera warga kerajaan. Kembali saya ingin membahas sama saudara tentang bagaimana mengembangkan kekuatan dari dalam dan kemudian terus membangunnya menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian setiap kali kita berhadapan dengan masalah, kita kemudian bisa berdiri teguh karena apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita sudah membahas di pertemuan kita yang pertama bahwa sebenarnya setiap kali kita kemudian berpikir tentang kekuatan yang ada dalam kehidupan kita, yang sudah laten dalam kehidupan kita sudah mengetahui bahwa kekuatan firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan pujian, penyembahan, ada banyak kekuatan itu sudah install dalam kehidupan kita, yang waktu kita menggunakannya itu akan sungguh-sungguh melepaskan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Itu sudah mengetahui adalah cara terbaik untuk mengaktifasikannya dari dalam adalah melalui berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kerajaan Allah, dan juga berpikir seperti cara pikir kerajaan Allah untuk kemudian mengaktifasikan kuasa yang ada di dalam kita. Tapi kita tentu mengetahui bahwa seringkali orang Kristen sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Untuk itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus membangun sebuah kebiasaan baru sehingga mengembangkan kekuatan dari dalam adalah merupakan sesuatu yang kita kembangkan terus-menerus dalam kehidupan kita sampai kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin coba memberikan kepada saudara apa yang saya sebut dengan pengembangan mentalitas yang kuat. Bagaimanapun setiap kali kita membicarakan tentang mentalitas, maka yang harus kita pertimbangkan adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah identitas kita, yang kedua adalah pola pikir kita, yang ketiga adalah kebiasaan kita, serta yang keempat adalah perkataan kita. Ya, kita mesti mengetahui bahwa waktu kita menemukan identitas kita yang sebenarnya dalam Tuhan, itu adalah hal yang powerful. Itu yang sebenarnya iblis tidak menyukai kita mengetahui. Dia berusaha menutupinya dari kita supaya kita tidak mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Dia datang untuk menebus kita supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan karena kita anak, Bapa telah mengutus roh anaknya berdiam dalam hati kita, yang berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Ada keintiman, ada jaminan, ada hal yang luar biasa yang dapat saya ceritakan kepada saudara. Tapi kalau identitas kita secure, maka yang terjadi adalah kita tahu bahwa kita tidak berupaya lagi untuk buat sesuatu hanya untuk berkenan. Karena dia sudah berkenan kepada kita oleh karya Kristus, oleh pribadi Kristus. Pribadi Kristus yang berdiam dalam kita telah menyebabkan Bapa berkenan kepada kita. Nah, yang ingin saya kembangkan sekali lagi adalah bagaimana mengembangkan terus pola pikir yang telah didasarkan pada identitas kita sebagai anak Allah ini. Pola pikir itu adalah pola pikir tentang bahwa Allah telah mengerjakan semuanya di dalam kita, untuk kita, bagi kepentingan kita, demi kemuliaan namanya. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu berjuang karena semua Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Di dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, kita akan baca ayat ini. Kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana kitab 2 Petrus ini akan sungguh-sungguh menolong kita mengerti apa yang sedang kita bahas saat sekarang ini. Ditulis oleh Alkitab, dia bilang begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu yang telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Kata telah ini penting sekali buat kita. Bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita. Tuhan telah mengerjakan banyak hal kepada kita. 2 kali kata telah menganugerahkan datang di 2 ayat ini. Karena memang Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengerjakannya. Tuhan telah menyediakannya. Tuhan telah, ini dia ini, berjalan melewati semuanya supaya dapat membawa kita sampai pada tujuan kehidupan kita. Coba kembangkan pola pikir itu. Bahwa semuanya telah Tuhan kerjakan.
Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah kerjakan, sudah perlu berupaya dengan agama saudara. Sudah perlu berupaya dengan niat-niatan, upaya-upaya sendiri untuk berkenan pada Tuhan. Tuhan telah berkenan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi dia bilang kepada kita ini, dia telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kata saleh sini saya artikan saja yang serupa dengan dia. Bahwa dia telah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang serupa dengan dia. Karena kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi sebenarnya konsep perubahan pemikiran itu sejalan dengan konsep pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenali dia, kita merenungkan pribadinya, kita mengenal pribadinya, konsep berpikir kita berubah. Kita mulai melihat dia dengan caranya yang unik, mengerjakan bahagiannya dalam kehidupan kita. Kalau pola pikir kita telah mengalami apa yang saya sebut dengan proses pendewasaan, proses kematangan, proses di mana pemikiran kita latih begitu rupa untuk sejalan dengan kehendak Tuhan. Saya yakin disinilah muncul beberapa karakter yang tidak mungkin kita akan anggap remeh. Yaitu kalau kita kemudian mulai melatih cara berpikir kita begitu rupa, kita kemudian tidak mengikuti pola-pola dunia ini, kita tidak conform to the ways of the world. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 bilang, tapi mulai berubah oleh pembaharuan budimu. Ketika pembaharuan budi ini terus terjadi, kita kemudian mulai mengenal kehendak Allah. Kita bukan cuma mengenal kehendak, kita kemudian bisa membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Bukan cuma itu. Ditulis dalam kitab kitab Roma, maafkan. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua diberitahukan kepada kita bahwa memang betul bahwa dibilang begini, kita tidak bisa, kita berkenan kepada dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian dibilang begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi kemudian cara pikir kita mulai sampai kepada simplicity of Jesus Christ. Tidak lebih tinggi, tidak terlalu macam-macam, hanya terfokus kepada Yesus. Ya, one mind direction. Konvergen tertuju kepada Yesus, tidak divergen, tidak kemana-mana, hanya terpusat kepada Yesus. Ditulis di dalamnya, dibilang begini, aku tidak berusaha untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Dengan kata lain bahwa ada hukum kepatutan dalam berpikir. Jadi kita berpikir begitu rupa sehingga pemikiran kita menghasilkan penguasaan diri. Wow. Sehingga cara berpikir kita menghasilkan penguasaan diri. Di mana kita mulai tidak berpikir lagi seperti yang kita mau. Kita tidak mulai berkata lagi seperti yang kita mau. Kita mulai berkata seperti kemauan penguasa kehidupan kita. Kemauan dari Raja di atas segala raja. Kalau kita kembangkan terus pola pikir yang seperti ini, saya mempercayai kita bukan cuma sekedar melepaskan kuasa Allah. Kita mulai masuk kepada level karakter. Di mana level karakter ini akan membawa level kebenaran di dalamnya. Di mana level kebenaran di dalam ini yang kemudian akan memberikan kepada orang kuasa kebenaran. Orang bisa encounter dengan kebenaran lewat kehidupan kita. Karena kita kemudian mulai mengeluarkan kuasa kebenaran yang ada di dalam tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati kita.